Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, mari kita awali hari ini dengan bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat yang kita kirimkan, hidup kita dilimpahi ketenangan, doa kita dikabulkan, dan segala derita diangkat oleh Allah yang Maha Pengasih. Karena dalam kisah ini, kau akan tahu bahwa Allah tidak pernah keliru dalam menaruh luka, juga tidak pernah salah saat menumbuhkan cinta. Sebelum masuk ke kisahnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, Cantika Story, agar kamu tidak tertinggal kisah inspiratif berikutnya yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Namanya Anissa. Usianya 22 tahun ketika ia pertama kali menginjakan kakinya di tanah Arab, sendirian, menggenggam paspor dan sebentuk harapan kecil. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Barat. Rumahnya tak besar, tapi hangat. Ibunya menjahit, ayahnya sudah tiada. Dan karena itulah, Anissa mengambil keputusan besar, menjadi pekerja rumah tangga di negeri orang. Bersama agen penyalur, ia dibawa ke sebuah rumah mewah di pinggiran Riyadh. Rumah itu luas, dindingnya tinggi dan megah, sepi tapi sangat bersih. Anissa tak menyangka, ia akan bekerja di rumah milik keluarga salah satu pengusaha minyak paling berpengaruh di sana. Yang membuatnya heran, rumah itu hanya ditinggali satu orang saja. Seorang pria muda, berwajah tajam dan mata dalam, bernama Fahd. Anissa mendengarnya pertama kali dari penjaga rumah. "Itu Tuan Fahd," bisik mereka, anak tunggal keluarga Al-Mukri. Fahd jarang terlihat. Ia keluar pagi, pulang tengah malam. Kadang Anissa hanya mendengar langkah sepatunya, atau deru mobil sport yang melintas di halaman. Tapi pada malam kelima, saat Anissa hendak meletakkan sajadah di ruang musola kecil, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti diam. Di sana, dalam cahaya remang, duduklah Fahd, mengenakan jubah putih bersih, tanpa alas kaki, bersujud lama. Tubuhnya berguncang, dan ketika ia bangkit, ia menyeka air mata dengan tangan kirinya. "Ya Allah, ampuni aku," lirihnya dalam bahasa Arab. Anissa segera mundur. Ia tidak ingin terlihat. Tapi sejak malam itu, bayangan Fahd yang menangis di tempat sujud membuat hatinya bertanya-tanya. Kenapa seorang pria sekaya itu menangis seperti anak kecil? Anissa mencoba melupakan. Ia kembali pada rutinitas, mengepel lantai marmer, mencuci pakaian mahal, dan menyeduh teh dengan rasa gugup saat mengantar ke ruang kerja Fahd. Tapi sejak malam itu, Fahd mulai berubah. Ia tak lagi sekaku sebelumnya. Kadang menyapa dengan lirih, kadang menatap seolah ada yang ingin diucapkan. Suatu hari, saat Anissa sedang membersihkan rak buku besar di ruang kerja, Fahd tiba-tiba masuk tanpa suara. Anissa kaget dan buru-buru menunduk. Tapi Fahd justru berkata pelan, "Kamu dari Indonesia?" Anissa hanya menjawab pelan, "Iya, Tuan." Fahd mengangguk. Lalu ia duduk di kursi dekat jendela. Lama mereka diam. Tapi Anissa bisa merasakan, ada sesuatu yang sedang ditahan pria itu. Sesuatu yang belum waktunya keluar. Dan ia hanya bisa berdoa dalam hati, semoga Allah menjaga dirinya dari fitnah dan niat buruk. Namun waktu membuktikan bahwa apa yang sedang berjalan bukan niat buruk, tapi skenario rahasia dari langit. Pagi itu, matahari Riyadh memantulkan sinarnya lewat jendela-jendela besar rumah keluarga Al-Mukri. Anissa tengah menyiram tanaman di halaman belakang saat suara langkah Fahd terdengar mendekat dari arah dalam rumah. Biasanya, pria itu akan berlalu begitu saja. Tapi kali ini, ia berhenti. "Apa kamu suka bunga melati?" tanya Fahd. Suaranya datar tapi ada nuansa yang berbeda. Anissa menoleh pelan. Di tangannya masih tergenggam selang air. Ia menunduk, tak berani menatap langsung. "Di kampung saya, melati selalu ditanam di dekat jendela supaya rumah wangi waktu subuh," jawabnya pelan. Fahd mengangguk, lalu berjalan mendekat ke semak melati yang baru tumbuh. Ia memetik sekuntum, lalu menatapnya dalam-dalam seolah melihat sesuatu di luar bunga itu. "Ada yang menanam ini dulu," ucapnya. "Ibuku." Itu kali pertama Fahd bicara tentang keluarganya. Sejak Anissa datang,
Tidak pernah ada tamu, tidak pernah ada perempuan, bahkan tak ada satupun foto tergantung di dinding rumah mewah itu. Beliau sudah tiada? Tanya Anissa lirih, agak menyesal setelah bertanya. Fahd hanya mengangguk. Waktu aku 12 tahun. Sejak itu rumah ini hanya dinding. Tak ada hati di dalamnya. Anissa tak menjawab. Ia hanya menunduk lebih dalam, mencoba menahan empati yang tumbuh tanpa izin. Tapi hari-hari berikutnya, Fahd mulai sering muncul. Ia tidak lagi hanya berjalan cepat melewati ruang makan. Ia kadang duduk di balkon belakang saat Anissa sedang menjemur cucian. Kadang berdiri di pintu dapur, bertanya apakah teh yang diseduh hari itu menggunakan daun mint dari taman. Kenapa kamu selalu menunduk waktu aku bicara? Tanya Fahd suatu siang. Anissa sedikit gugup. Saya hanya takut melampaui batas, Tuan. Fahd menghela napas. Dan aku lelah hidup dengan batas yang kaku. Aku tidak sedang bicara pada budakku. Aku bicara pada manusia. Perkataan itu menghantam dada Anissa lebih keras dari yang ia kira. Ia kembali ke kamar kecilnya malam itu dengan dada sesak. Bukan karena takut, tapi karena mulai tumbuh rasa yang aneh, hangat tapi menyesakkan. Ia sholat malam lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh saat sujud. Allah, jika ini ujian, kuatkan. Jika ini fitnah, jauhkan. Tapi jika ini engkau yang tuliskan, maka tuntun aku menuju ridho MU. Namun keesokan paginya, ujian itu justru datang dalam bentuk kejadian yang mengejutkan. Saat Anissa sedang membersihkan koridor lantai 2, salah satu pelayan pria baru yang ditugaskan membantu kebersihan rumah, mulai bertingkah. Ia berdiri terlalu dekat, menyodorkan senyum yang aneh, dan berusaha menggoda dengan kata-kata tak pantas. Anissa mundur panik, wajahnya pucat. Maaf, jangan seperti itu, ucapnya ketakutan. Tapi lelaki itu malah semakin mendekat. Jangan sok suci, kau kan cuma pembantu. Siapa yang akan peduli? Namun sebelum tangan laki-laki itu menyentuh ujung kerudung Anissa, suara keras membelah udara. Halas, teriak Fahd, berdiri di ujung lorong dengan tatapan yang membakar. Semua orang membeku. Dalam detik berikutnya, Fahd berjalan cepat, meraih bahu pria itu dan mendorongnya menjauh dengan tenaga penuh. Keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Kau tak layak menginjak tempat ini. Pria itu kabur, gemetar. Fahd kemudian menoleh pada Anissa. Wajahnya tak semarah sebelumnya, tapi sorot matanya jauh lebih tajam. Maafkan aku. Aku seharusnya melindungimu lebih awal, ucapnya. Anissa menangis diam-diam. Ia tidak tahu apa yang lebih mengejutkan, pelecehan barusan, atau kenyataan bahwa majikannya terlihat begitu marah karena dirinya. Dan di malam itu, Fahd memanggilnya ke ruang kerja. Untuk pertama kalinya, Anissa diminta duduk di hadapannya. Aku harus jujur, Anissa, ucap Fahd dengan suara berat. Sejak malam aku melihatmu menangis di tempat sujud itu, aku tahu, kau bukan hanya perempuan biasa. Kau bawa kedamaian ke rumah ini. Kau ubah sunyiku jadi zikir. Anissa terdiam. Ia tidak bisa bicara. Tapi hatinya bergetar begitu keras. Angin riad malam itu bergerak lambat. Di luar jendela besar ruang kerja Fahd, langit bersih tanpa awan. Tapi di dalam ruangan itu, hati Anissa bergemuruh. Ia duduk diam, berusaha menundukkan pandangan, sementara Fahd berdiri membelakanginya, memandangi rak buku tua yang penuh dengan kitab-kitab. Anissa, suara Fahd terdengar pelan, tapi berat. Apa kau tahu, aku pernah bertunangan. Anissa terkejut, tapi ia hanya menjawab singkat. Belum, Tuan. Namanya Yasmin, lanjut Fahd. Putri seorang duta besar. Cantik, cerdas, terhormat. Tapi ia tak mau tinggal di rumah ini. Katanya, aku terlalu sunyi, terlalu dingin, dan terlalu rusak. Suara Fahd bergetar pada kata terakhir. Ia berbalik, menatap Anissa dalam-dalam. Aku tahu kamu pasti heran, kenapa aku menceritakan semua ini.
Tapi aku lelah menyembunyikan semuanya. Apalagi darimu. Anissa masih menunduk. Tapi hatinya berdesir. Ia merasa seperti menapaki batas antara kehormatan dan cinta, antara takdir dan ujian. Aku kehilangan ibuku, lalu ayahku sibuk dengan bisnis. Aku tumbuh dalam rumah yang hanya punya uang, bukan kasih sayang. Saat aku melihatmu, kamu yang membersihkan rumah ini dengan sabar, kamu yang menangis waktu malam, kamu yang bahkan tidak membalas godaan lelaki tadi siang, aku merasa seperti menemukan hati yang aku cari, ucap Fahd. Hening. Lama sekali. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Lalu Fahd bicara lagi. Anissa, maukah kamu tetap di rumah ini? Tapi bukan lagi sebagai pembantu. Aku ingin kau menjadi pendampingku. Istriku. Anissa memejamkan mata. Air matanya jatuh pelan. Ia tidak menjawab. Bibirnya gemetar. Kepalanya seperti penuh dengan suara. Ia ingat wajah ibunya. Ingat kampung halamannya. Ingat setiap sujud malam yang penuh tangis. Aku bukan siapa-siapa, ucap Anissa nyaris tak terdengar. Aku tidak pantas berdiri di sisimu. Fahd bangkit, berjalan pelan mendekatinya. Ia berdiri di hadapan Anissa, lalu berkata, kau lebih dari pantas. Karena hatimu bersih. Karena akhlakmu memuliakanmu lebih dari status manapun. Anissa menatapnya. Perlahan. Kalau benar Tuan ingin menikahi saya, lakukan karena Allah. Bukan karena rasa kasihan atau kesepian. Fahd mengangguk mantap. Aku sudah siapkan syaif dan saksi. Kalau kau bersedia, malam ini kita akan bersatu dalam akad. Aku tak ingin menunda sesuatu yang sudah ditetapkan langit. Anissa menggigil. Tapi dalam dada, ia merasa ada pelukan yang tak terlihat. Pelukan dari langit. Pelukan dari takdir. Dan malam itu, dalam sebuah ruangan kecil yang dulunya hanya dipakai untuk rapat bisnis, kini berubah menjadi tempat sakral. Anissa mengenakan abaya sederhana berwarna krem, wajahnya ditutupi kerudung tipis. Di depannya berdiri seorang syaif tua yang memimpin akad. Fahd menggenggam tangannya dengan gemetar. Lalu mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas. Aku terima nikahnya Anissa binti Abdullah dengan mas kawin 1000 dinar tunai. Saksi mengangguk. Syaif tersenyum. Doa dipanjatkan. Dan saat itu pula, status Anissa berubah. Dari seorang pembantu, menjadi istri sah seorang pengusaha Arab keturunan bangsawan. Pagi pertama sebagai seorang istri, Anissa terbangun dalam balutan selimut lembut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Udara kamar terasa sejuk, harum bunga melati mengambang dari jendela terbuka. Di sebelahnya, tak ada siapa-siapa. Fahd sudah pergi lebih pagi untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Seperti yang ia janjikan akan selalu ia lakukan sebagai kepala rumah tangga. Anissa duduk pelan di tepi ranjang, menunduk. Tangan kanannya menyentuh dada. Ada haru yang belum selesai mengalir sejak akad tadi malam. Ia masih merasa seperti bermimpi. Tak pernah ia bayangkan, seorang pelayan seperti dirinya bisa menjadi istri sah dari lelaki seperti Fahd. Seketika pintu kamar terbuka perlahan. Fahd masuk sambil membawa 2 gelas teh dan senyum kecil yang tidak biasa ia tampakkan. Subuhmu indah? Tanyanya. Anissa menjawab dengan senyum kecil, lebih dari indah. Fahd duduk di hadapannya, meletakkan teh di atas meja kecil. Anissa, mulai hari ini, kamu adalah perempuan yang memegang kunci rumah ini. Tapi lebih dari itu, kamu yang kini memegang hatiku. Anissa menunduk lagi. Ia tidak ingin air matanya jatuh pagi-pagi. Hari-hari setelah itu berubah drastis. Anissa tidak lagi mencuci pakaian. Tidak lagi membersihkan dapur. Pelayan lain ditugaskan untuk melayani segala kebutuhannya. Tapi Anissa tetap rendah hati. Ia lebih senang membuatkan teh sendiri untuk Fahd, menyuapi pelayan tua yang sudah sakit-sakitan, dan membersihkan musola kecil tempat pertama ia melihat Fahd menangis. Gosip mulai menyebar ke seluruh penjuru Riyadh. Koran lokal bahkan memuat berita kecil,
Pengusaha muda Al-Mukri menikahi pembantu asal Indonesia. Banyak yang mencibir. Banyak yang menganggap pernikahan itu tak pantas. Suatu siang, dalam acara keluarga besar Al-Mukri, seorang bibi dari pihak Fahd mendekatinya. "Kau cantik, tapi jangan pikir kau akan diterima sepenuhnya di keluarga ini. Kami punya martabat," katanya sinis. Anissa hanya menunduk. Ia menjawab dengan lembut, "Saya tidak datang ke keluarga ini untuk dihormati. Saya hanya ingin menjadi istri yang membawa ketenangan untuk suami saya. Soal kehormatan, biarlah Allah yang menilai." Ucapan itu sampai ke telinga Fahd. Malamnya, Fahd menggenggam tangan Anissa erat di beranda lantai 2. Langit dipenuhi bintang. "Jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Karena kau jauh lebih mulia dari yang mereka tahu," katanya tegas. Anissa tersenyum kecil. "Saya tidak butuh pengakuan, Tuan. Cukup Allah yang tahu tempat saya berdiri." Fahd mendekat, mengusap pipi istrinya dengan lembut. "Aku bersumpah, Anissa, kau bukan takdir yang kebetulan. Kau adalah doa yang lama ku sebut dalam sujud." Dan di malam itu, mereka berdua sujud bersama. Untuk pertama kalinya sebagai pasangan suami istri. Di tempat sujud yang sama, tempat segala kisah dimulai. Hari-hari berlalu, dan Anissa mulai mengenal sisi lain dari kehidupan Fahd yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di luar rumah, Fahd adalah pria tegas, dingin, dan penuh wibawa. Tapi di balik dinding rumah itu, Fahd adalah lelaki yang rapuh, haus cinta, dan menyimpan luka lama yang belum sembuh. Suatu malam, selepas sholat Isya berjamaah, Fahd mengajak Anissa duduk di ruang baca. Tempat itu dulunya hanya untuk rapat bisnis, tapi kini berubah jadi ruang mereka berbagi cerita. Lampu temaram, rak penuh kitab, dan suara detik jam dinding membuat suasana menjadi lembut. "Aku ingin kau tahu sesuatu," kata Fahd tiba-tiba. Anissa menoleh. Ia menggenggam secangkir teh, menunggu. "Aku menyimpan banyak duka dari ibuku." Fahd menunduk. "Ibuku dulu perempuan yang sangat lembut. Tapi ayahku terlalu sibuk. Terlalu banyak urusan dunia. Dan aku tumbuh dalam kesunyian, hanya ditemani pelayan yang silih berganti. Ketika ibu wafat, aku merasa rumah ini kehilangan jiwanya." Anissa mendengarkan dengan tenang. Ia tahu, bukan hal mudah bagi lelaki seperti Fahd membicarakan masa lalunya. Tapi justru disitulah cinta tumbuh. Saat kejujuran dibuka, luka tak lagi ditutup. "Aku ingat," lanjut Fahd lirih, "ibu pernah bilang, carilah istri yang bisa menyapu hatimu, bukan hanya rumahmu. Dan malam saat aku melihatmu menangis dalam sujudmu, aku merasa ibu membisikkan kalimat itu lagi." Anissa menutup matanya. Dada kecilnya terasa sesak oleh kalimat itu. "Tuan," ia akhirnya berkata, "saya bukan perempuan sempurna. Tapi jika Allah mempercayakan saya untuk menyapu hati Tuan, saya akan lakukannya dengan segenap cinta yang saya punya." Fahd memegang tangan Anissa. Tak lama, tapi cukup untuk membuat air mata jatuh dari mata lelaki yang biasanya tak pernah terlihat rapuh. Di hari-hari berikutnya, mereka mulai membangun lebih dari sekadar hubungan suami istri. Mereka belajar saling mengenal dalam ibadah, dalam diam, dalam diskusi panjang tentang hidup, iman, dan masa depan. Anissa tidak hanya menjadi istri, tapi guru yang mengingatkan Fahd untuk bangun malam. Ia bukan perempuan yang gemar meminta, tapi gemar memberi. Ia tidak menyentuh harta suaminya, tapi menjaga kehormatannya. Namun tak semua mata di luar sana melihat itu. Suatu sore, Fahd dipanggil ke sebuah majelis keluarga besar. Mereka mengkritik pernikahannya, menuduhnya merusak martabat keluarga, bahkan menyarankan agar ia menceraikan Anissa demi reputasi. "Apa kau kehilangan akal? Menikahi pembantu?" bentak pamannya di hadapan para sepupu dan kerabat. Tapi Fahd berdiri tenang. Dengan suara yang dingin tapi tegas, ia menjawab, "Aku justru menemukan akal sehatku setelah menikahi Anissa. Kalian hanya melihat latarnya, tapi aku melihat akhlaknya." Majelis terdiam. Sore itu, Fahd pulang ke rumah,
langsung mencari istrinya. Anissa tengah menyiram tanaman di halaman belakang. Saat melihat suaminya datang, ia menyeka keringat di dahinya. Mereka memintaku meninggalkanmu, ucap Fahd tanpa basa-basi. Anissa mematung. Lalu apa yang Tuan putuskan? Fahd menatapnya. Lama, dalam, penuh kepercayaan. Aku memilih surga, dan kau adalah bagian darinya. Anissa menahan tangis. Ia menunduk dalam sujud di hati, pada Allah yang telah menulis takdirnya dengan tinta cinta dan ujian. Rumah megah itu kini tidak lagi hanya berisi dinding dan marmer. Sejak Anissa menjadi bagian dari keluarga Al-Mukri, aroma baru menyelimuti ruangan demi ruangan. Bukan hanya aroma melati atau dupa kayu gaharu, tapi aroma ketenangan yang tumbuh dari cinta dan ibadah. Suatu malam, setelah menyelesaikan sholat tahajud, Anissa duduk di tepi tempat tidur sambil membaca Al-Quran. Fahd datang mendekat, lalu duduk di lantai, bersandar di kakinya. Apa kau lelah menjadi istriku? Tanyanya pelan, menatap langit-langit. Anissa tersenyum. Tidak, tapi aku masih merasa seperti sedang mimpi. Fahd menghela napas. Kadang aku juga takut semua ini terlalu indah untuk jadi nyata. Kau tahu, aku bahkan pernah bersujud minta Allah menjauhkanmu dariku, jika kau bukan takdir terbaikku. Anissa tersentak. Kenapa? Karena aku takut. Aku tidak ingin mencintaimu hanya karena kau berbeda dari semua wanita yang kutemui. Tapi sekarang aku yakin, Allah mengirimmu untuk menghidupkan sisi terbaik dalam diriku. Anissa meraih tangan suaminya. Ia tidak menjawab dengan kata. Tapi lewat genggamannya, Fahd tahu, ia tidak sendiri lagi. Waktu terus berjalan. Dalam sunyi mereka, tumbuh banyak hal. Anissa mulai ikut mengatur sebagian kegiatan sosial yang dipegang keluarga Fahd. Ia bertemu para istri pengusaha, wanita dermawan, dan anak-anak yatim yang selalu menyambutnya dengan pelukan. Di acara sosial pertama yang ia hadiri secara resmi sebagai istri Fahd, banyak mata memandangnya penuh tanda tanya. Tapi Anissa tetap melangkah tenang, menyapa dengan lembut, melayani dengan hati. Dan perlahan, orang-orang mulai melihat pesona yang tak dibuat-buat darinya. Suatu ketika, seorang wanita tua yang dikenal sebagai tokoh dermawan berkata, "Kau membuatku percaya bahwa kehormatan perempuan tidak ditentukan oleh asalnya, tapi oleh caranya menjaga diri dan lisan." Anissa tersenyum. Ia hanya menjawab lirih, "Semua karena Allah. Saya hanya berusaha menjadi hamba yang baik." Namun tak selamanya perjalanan itu mudah. Tekanan dari pihak keluarga Fahd masih datang, terutama dari pihak ayah yang belum sepenuhnya menerima Anissa. Meski tidak pernah mencaci langsung, ia menunjukkan ketidaksukaannya dalam isyarat-isyarat dingin. Puncaknya terjadi saat Fahd menyampaikan niat untuk membangun sebuah yayasan pendidikan atas nama ibunya dan Anissa. Ia ingin membuat sekolah untuk anak-anak yatim dan duafa, khususnya perempuan. Ayahnya, yang khawatir akan nama besar keluarga, menolak keras. "Jangan campurkan bisnis keluarga dengan wanita kampung itu," katanya tajam. Fahd membalas dengan tenang, tapi penuh keyakinan. "Wanita kampung itu adalah maduku dalam doa. Dan lewat dia, aku mengenal Allah kembali. Jika kau tidak bisa menerima itu, maka aku akan melangkah dengan namaku sendiri." Hari itu, Fahd memutuskan keluar dari perusahaan milik keluarganya. Ia membangun bisnisnya sendiri, lebih sederhana, tapi penuh keberkahan. Bersama Anissa, ia membuka toko kecil yang keuntungannya dialirkan untuk kegiatan sosial. Ia tak lagi mengejar kekuasaan, tapi keberkahan. Dan saat malam-malam mereka diisi dengan sujud bersama dan diskusi soal akhirat, Fahd berkata lirih, "Dulu aku pikir aku kehilangan segalanya saat memilihmu. Tapi ternyata, Allah justru memberikan segalanya lewat kamu." Anissa hanya memejamkan mata. Di pipinya, air mata jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena ia kini tahu. Cinta yang bertahan adalah cinta yang bersujud bersama, bukan yang berpeluk dalam dunia semu. Waktu berjalan lebih cepat dari yang mereka sadari.
Tahun pertama pernikahan itu berlalu dengan badai yang berhasil mereka hadapi bersama. Rumah yang dulunya sunyi, kini menjadi tempat berkumpul anak-anak yatim setiap akhir pekan. Suara tawa, lantunan hafalan Quran, dan aroma roti hangat dari dapur kecil membuat rumah itu lebih hidup dari sebelumnya. Anissa hamil di tahun kedua pernikahan mereka. Berita itu disambut Fahd dengan sujud syukur panjang, tepat di tempat sujud yang dulu pertama kali menyatukan pandangan mereka. Ia menangis, kali ini bukan karena luka, tapi karena Allah telah menjawab seluruh doa yang ia tanam selama ini. Anak ini, Anissa, ucap Fahd suatu malam sambil meletakkan telinganya di perut sang istri, akan lahir dari rahim wanita yang membuatku hidup kembali. Anissa membelai rambut suaminya. Matanya berkaca. Semoga anak kita tumbuh mengenal Allah sebelum mengenal dunia. Menjelang kelahiran, Fahd membawa Anissa ke puncak bukit kecil di pinggir Riyadh. Di sanalah, dengan bantuan beberapa rekan bisnisnya, ia membangun satu bangunan kecil, sebuah madrasah sederhana yang mereka beri nama Bait Al-Qalb, rumah ibu dari hati. Aku ingin anak-anak yang tumbuh di sini mengenal cinta lewat ilmu, kata Fahd. Karena aku mengenal cinta lewat seorang perempuan yang datang dari negeri hujan, membawa terang dalam diam. Beberapa waktu setelah putra mereka lahir, Anissa memutuskan untuk tidak hanya menjadi istri dan ibu, tapi juga guru. Ia mulai mengajar membaca Quran di madrasah itu, mendidik anak-anak dengan kelembutan dan kesabaran. Ia tak memakai nama keluarga Al-Mukri, ia tetap dikenal sebagai Ustadzah Anissa, istri dari seorang lelaki yang pernah kehilangan arah, lalu diselamatkan oleh cinta yang ditulis Allah. Keluarga besar Fahd perlahan mulai menerima. Mereka melihat, bukan sekadar seorang pembantu yang kini duduk di posisi istri, tapi seorang perempuan yang membawa berkah ke rumah itu. Bahkan ayah Fahd, yang dulu paling menentang, akhirnya datang sendiri ke madrasah dan mencium cucunya sambil berkata lirih. Kau benar, nak. Dia bukan perempuan biasa. Di tahun kelima pernikahan mereka, Fahd dan Anissa menginjakan kaki ke tanah Makkah, menunaikan umroh bersama. Saat berdiri di hadapan Ka'bah, Anissa menggenggam tangan suaminya dan berbisik. Dulu aku bersujud di rumahmu dalam gelap, hanya minta Allah menjaga aku. Aku tidak tahu, ternyata dia sedang menulis jalan cinta kita. Fahd mencium keningnya, menahan tangis. Dan aku, bersujud di ruangan yang sama, meminta Allah mencabut rasa sepi. Ternyata, dia mencabutnya dengan mengirimkanmu. Di tengah jutaan orang yang bersujud dalam diam, hanya mereka yang tahu bahwa sujud yang paling berat adalah sujud yang dilakukan saat hati hampir patah. Dan hanya Allah yang mampu menjadikannya awal dari kebahagiaan yang tak pernah disangka.